Ikhlas itu seperti plastik. Ia rela melindungi makanan atau minuman dari debu dan kotoran, meskipun ia tahu pada akhirnya ia akan dibuang. Halo gengs, jumpa lagi dengan Cari Tahu Yuk. Kali ini, Mimin akan bahas mengenai plastik. Tahu kan? Yang biasa buat bungkus itu loh. Nah, Buat yang udah tahu mungkin bisa jadi reminder, tapi buat yang belum tahu, cari tahu yuk. sebenarnya orang yang berjasa nemuin plastik ini siapa sih? Kalian tahu gak? Penemu pertamanya adalah Charles Goodyear di tahun 1839 yang tanpa sengaja menemukan proses bernama vulkanisasi yang menciptakan material karet yang lebih elastis dan kuat. Lalu, di tahun 1846, ada Charles Sonben, seorang ahli kimia dari Swiss, menemukan nitroselulose secara tidak sengaja saat menumpahkan campuran nitric acid sulfuric acid pada kapas. Setelah itu, ada Alexander Parkes di tahun 1855. Ia memperkenalkan plastik pertama kali di pameran internasional di London, Inggris. Plastik ini bernama Parkesin, dengan contoh produk berupa cetakan printer, gagang sendok, garpu, kancing, dan sisir. Parkesin dibuat dengan bahan organik dari selulosa atau serat yang dapat dibentuk bila dipanaskan dan mengeras ketika suhunya menurun. Lalu ada John Wesley Hyatt di tahun 1869. Kala itu, ia mendapat tantangan hadiah sejumlah 10.000 US dollar dari sebuah perusahaan di New York bagi siapapun yang bisa menemukan material alternatif dari gading. Lanjut ke penemuan oleh Leo Baekeland di tahun 1907. Ia mengembangkan resin cair yang diberi nama bakelite. Ia menemukan proses polimerisasi fenol dan formaldehida, menghasilkan material yang kuat, tahan panas, dan tahan kimia. Material baru ini tidak terbakar, tidak meleleh, dan tidak mencair di dalam larutan asam cuka. Jadi, sekali bahan ini terbentuk, maka tidak akan bisa berubah. Bakelite bisa ditambahkan ke berbagai material lainnya, seperti kayu lunak. Material bakelite pun dapat dipakai untuk berbagai produk, seperti telepon, perabot, dan alat elektronik. Lalu, di tahun 1930-an, ahli kimia dari DuPont bernama Wallace Kirchers menemukan kombinasi polimer dari kondensasi adipic acid dan jenis tertentu. Jenis tertentu itu adalah diaminohexane monomers yang bisa ditarik dan dibentuk menjadi benang kuat, mirip sutra. Bahannya ringan, kuat, dan tahan lama. Itu dikenal sebagai nilon. Kode pertama, PET atau PT. Kode ini khusus buat plastik sekali pakai. Ingat ya, jangan berulang. Karena nanti bisa membuat resiko baterai dan bahan berbahaya lainnya ikut masuk ke dalam tubuh. Kecuali kalau kamu memang robot, boleh deh baterai ikut masuk. Kode kedua ada HDPE. Kalau kode ini, plastiknya baru bisa dipakai berulang guys. Kode ketiga, V atau VVC. Kalau kode ini biasanya buat pipa paralon, pembungkus kabel, serta botol cairan pembersih. Kode ini dipilih untuk pipa karena tahan panas matahari dan berbagai cuaca. Tapi jangan iseng dipakai buat minuman atau makanan. Ntar ginjal sama hati kita yang gak tahu apa-apa bisa terkena resiko penyakit. Kode keempat, LDPE. Ini plastik cukup aman buat makanan karena memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap reaksi kimia. BTW, plastik ini dibuat dari minyak bumi loh. Kode kelima, PP. Polypropylen. Ini tuh jenis plastik yang banyak digunakan untuk makanan dan minuman karena memang kuat terhadap gangguan luar seperti kelembapan, minyak, dan bahan kimia. Kode keenam, PS. Polystyrene. PS biasanya ditemukan pada styrofoam. Plastik ini tidak disarankan sebenarnya untuk makanan dan minuman. Tapi, kenapa masih ada? Karena murah. Bahan styrofoam ini sangat mudah menyebar ke manusia dan berbahaya bagi kesehatan otak, hormon estrogen, reproduksi, pertumbuhan, dan sistem saraf. Kode ketujuh, Other, BPA, polikarbonat, atau Lexan. Kode 7 juga sering digunakan untuk bahan baku galon, botol saus, dan penutup gelas kopi.
Plastik ini tidak dianjurkan untuk digunakan karena mengandung BPA yang dapat mengganggu kerja hormon tubuh.